Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Yang saya hormati pemateri kita Bapak Muzakir SPD SD. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia-Nya berupa sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara diseminasi pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Acara diseminasi pada hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2023 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi diseminasi, acara yang ketiga lain-lain, acara yang keempat penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, penyampaian materi diseminasi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muzakir SPD SD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala SD Padubanan Ibu Zulika SPD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi elaborasi modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang ini dalam kegiatan diseminasi elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Semoga kita semua ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah ketakwaan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya di sini berdiri dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif yang tujuannya adalah untuk menyampaikan materi calon guru penggerak kepada rekan sejawatnya untuk mendapatkan beberapa pengalaman baru tentang budaya positif. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa materi ini, dan nanti saya persilakan setelah saya menyampaikan ada yang bertanya, silakan, nanti akan kami jawab sesuai dengan kemampuan saya. Bapak Ibu hormati,
elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif ini yang saya susun semalam. Itu saya sendiri mutakhir SD, saya bertugas di SD Negeri 4 Tubangan, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara. Harapan saya nanti Bapak Ibu semua juga bisa untuk saya menjadi calon guru penggerak dan bisa menikmati menjadi guru penggerak. Dalam calon guru penggerak itu ada beberapa orang pendamping, biar nanti Bapak Ibu tahu ya, itu ada namanya pengajar praktik dan juga ada fasilitator. Beliau ini yang akan mendampingi kita selama pendidikan. Kebetulan saya di sini didampingi oleh Ibu Juliati SPD. SD itu ibu kita yang berdinas di SD Negeri 4 Kanjiran. Kemudian saya bersama Ibu Nasyati Uluya, itu beliau adalah orang Cilacap. Beliau ini pengawas atau guru TK yang menjadi fasilitator. Itu Ibu. Kemudian dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan yaitu tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan melalui slide dan akan selalu berkesinambungan ini. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Bapak kita ini, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengartikan pendidik itu kita itu sebagai guru menuntun anak. Jadi setiap anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita itu hanya menuntun. Ibaratnya kita itu petani, itu kita tuh tinggal merawat apa yang kita tanam. Contoh, kita memiliki jagung, nanam jagung, tumbuh jagung. Kita nanam padi, tumbuh padi. Dan saat tumbuh itu kita hanya diminta untuk merawatnya. Kita tidak bisa menuntut ketika kita menanam padi, tumbuhnya jagung. Sebaliknya, kita menanam jagung, tumbuhnya padi tidak bisa. Sama seperti kita sebagai guru, kita itu dengan menurut kita itu hanya sebagai menuntun kodrat anak tadi, lah bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kalau kita punya murid yang agak nakal, mungkin di hari ini kita belum tahu, mungkin di tahun depan dia menjadi seorang yang lebih baik lagi. Jadi kita tuh hanya diminta untuk menuntun apa yang dikodrat dari atas itu. Kemudian kita sering mendengar filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sudah berkali kita dengar, kita alami, bahkan dari kecil kita sudah paham, yaitu yang pertama ingaso sungtrodo. Itu sudah sering kita dengar. Ing madya mangun kaso tuturi handa, yang itu sudah sering kita dengar, dan mungkin kita sebagai diri kita sudah mengimplementasikan di kelas kita, dan mungkin juga belum. Nah, coba kita gali apa artinya itu. Yang pertama, ingahasun tulodo, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan. Kita sebagai guru itu kan pemimpin pembelajaran di depan kelas. Jadi kita teladan bagi anak kita. Jadi kita harus bersikapnya menjadi teladan bagi anak kita. Yang kedua, ing madya mangun karso, itu
seorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Kalau kita implementasikan di kita sebagai guru, jadi kita itu di tengah-tengah anak kita selalu membangun semangat meskipun kita sedang sibuk. Kemudian yang ketiga, filosofi Bapak kita, filosofi Ki Hajar Dewantara, tuturi hadayani. Jadi belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Ketika anak kita sedang tidak baik-baik saja, kita memberikan dorongan agar ke arah yang lebih baik. Bapak bisa hormati, nanti kita di sini tuh ada beberapa pertanyaan pematik, pertanyaan yang kita kira-kira tuh bisa menjawab apa tidak. Yaitu yang pertama tentang disiplin. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Anak hukum, apakah bisa disiplin? Nah, yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Nanti kita gali bersama. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah iya? Ya, oke. Nanti kita gali bersama. Nanti di sini kita akan belajar beberapa submodul. Nanti kita akan pertama disiplin positif, yang kemudian kedua teori motivasi, yang ketiga kegiatan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi atau 5 pos kontrol, yang keenam restitusi tadi yang dengan tema segitiga restitusi. Kita mulai. Bapak Ibu, kita sebagai guru sering mengalami atau sedang mengalami perubahan paradigma belajar. Di saat atau tidak itu terjadi. Menurut Kuhn, seorang ahli pendidikan, pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara-cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru berbeda. Ini sudah terjadi di saat kita mengajar. Kita sebagai guru-guru muda ini sedang mengalami pergeseran cara belajar. Coba kita kecil, kita hanya belajar di papan tulis hitam, kalau salah pakai kapur yang berdebu. Sekarang pakai spidol, pakai whiteboard, itu baru alat aja. Yang kedua, kita sekarang ditutup pakai apa? Pakai gadget. Kita tidak bisa seperti ini, yang bisa dari gadget. Belajar tiap hari buka HP, buka laptop. Itu adalah pergeseran paradigma belajar. Dan kita sebagai guru-guru muda wajib mengikuti perkembangan itu. Tidak boleh kita kemudian stagnan di zona nyaman. Amin ya, itu tidak bisa. Kita harus mengikuti itu. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran disebabkan beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas. Semakin canggih kita, maka kita belajar semakin tambah canggih karena tuntutan zaman. Kemudian adaptasi atas kebutuhan hidup jelas. Kita harus beradaptasi. Kita tidak boleh coba dengan teknologi. Kemudian tidak terprediksi inovasi dan kreatif. Itu mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang tema kita disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Apa itu? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Itu disiplin positif. Jadi nanti kita sering bilang
ayo kita dapat disiplin, disiplin sing yang kita mau ke depannya. Jadi yang ramah dan aman. Kemudian nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu yang universal, jadi mendunia. Bapak Ibu, nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap individu anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah sering mendengarkan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Isinya apa? Kita kan belum pernah, atau kita sudah pernah tapi lupa. Dan itu hari ini kita terus kita kembangkan, kita sampaikan. Bahkan dari Kementerian pun meminta untuk setiap kita harus paham itu profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap individu anak Indonesia. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kritis tidak anteng, enggak, tapi kritis yang positif. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Itulah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap individu atau yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu setiap hari memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi perilaku manusia itu menurut beliau ahli pendidikan Dian Gerson dalam bukunya Restructuring School disebut ada 3 alasan. Yang pertama, disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pokoknya aku pengen disiplin lah gak dihukum oleh Pak Guru. Yang pertama, jadi pengen itu gak dihukum, pengen disiplin. Yang kedua, disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lah pengen dialog, aku tak nganggo seragam lengkap, langkung dapat hadiah dari Pak Guru. Itu sebenarnya pengen dapat imbalan. Yang ketiga, coba disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pun sering disebut dengan motivasi internal, merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi dari dalam diri sendiri, motivasi internal dari awal diri, bukan dari orang lain. Kalau dia pengennya disiplin karena pengen dapat hadiah, berarti dari luar. Jadi motivasi eksternal. Pengen disiplin karena pengen tidak dapat hukuman dari gurunya, namanya disiplin motivasi eksternal. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, kita selama ini gimana? Anak kita, apakah sudah disiplin karena dari diri sendiri atau karena takut kita? Kita nanti akan bisa berintrospeksi diri. Anakku ini loh, yang disebutkan apa? Karena takut saya, karena pengen tak alam, pengen dipercaya, atau karena memang dia pengen seperti itu. Nah itu manusia pasti seperti itu. Bahkan guru seperti itu bisa jadi karena dia itu pengen dipuji oleh temannya, pengen dipuji oleh kepala sekolahnya, atau karena memang dari hati sendiri. Disiplinnya itu. Bapak Ibu, Bapak kita, Bapak Ki Hadiriwantoro itu mendefinisikan merdeka itu apa? Kita sering bilang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka dalam arti yang luas menurut beliau itu tidak hanya aku tidak bertugas, itu bukan, tapi cakap mampu memerintah diri sendiri. Aku ini ngobrol, aku
aku ingin apa lagi? Aku ingin itu merdeka. Nah itu karena disiplin positif tadi, karena memiliki motivasi internal tadi. Jadi tubuh namanya memerintah diri sendiri, itu merdeka menurut beliau. Nanti kita ke restitusi. Restitusi opo? Nanti dia tahu kan. Restitusi itu adalah apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi ini kita tuh menciptakan anak itu jika mereka memiliki kesalahan itu dia itu berusaha memperbaiki kesalahan mereka dan kita membantunya kembali ke komunitas itu dengan EBI. Artinya dia memperbaiki kesalahannya dan kembali tidak dengan rasa cemas, kembali ke kelompoknya. Itu restitusi. Kita sering mengalami itu, ada anak kita yang sedang mengalami masalah, kemudian setelah itu dibully oleh temannya ketika dia setelah melakukan kesalahan. Nah, restitusi ini fungsinya itu kita akan memberikan motivasi kepada dia. Setelah dia melakukan kesalahan, dia akan sadar kesalahannya dan kembali ke kelompoknya dengan ide dan tidak mengulangi lagi. Itu restitusi. Lanjut, 9 ciri restitusi. Apa itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawanan perasaan, keterso. Nanti restitusi itu semacam cara untuk membuat anak atau orang lain itu menjadi lebih baik. Itu restitusi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kembali ke motivasi internal. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi kita sering, saya sampaikan bahwa kita sering melihat anak yang sedang melakukan kesalahan itu ketika kembali kelompoknya dia akan menjadi minder atau dibully. Nah, restitusi nanti kita akan menjadi anak menjadi pede dan kembali kelompoknya dengan baik. Lanjut, Bapak Ibu, setelah kita belajar restitusi, kita belajar keyakinan kelas. Kita mungkin atau Bapak Ibu, kita semua ini agak asing dengan kata ini. Ini adalah sebuah tindakan atau semacam peraturan, tapi namanya keyakinan kelas. Apa itu? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita tersebut sebagai keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu kita berubah dengan anak kita. Kita dari mereka apa yang mereka inginkan sehingga nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau kita serius itu peraturan. Kalau peraturan lebih kepada kita yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari mereka sendiri. Kesepakatan mereka apa? Tak tulis, kemudian kita tempel di tembok
sehingga dia tuh sebenarnya melihat, oh ini pernah saya sepakati sama, oh ini nggak boleh, oh ini harus begini. Itu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dari sini beda dengan peraturan. Jadi itu setiap anak itu diminta pendapat. Contohnya, ayo kita membuat keyakinan kelas. Apa? Pertama, menghormati sesama teman. Nah, itu wajib. Ketika itu tulis. Kemudian tidak boleh membeli teman. Itu termasuk kita menggali atau bercurah pendapat dengan anak-anak. Semak tulis, kemudian ditempel di papan ajangan di kelas itu sehingga setiap hari anak itu bisa melihatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin sebulan kita perbaiki lagi, yaitu sehingga kelas menjadi lebih nyaman, lebih sehat karena adanya keyakinan kelas tadi. Saya pernah menerapkan di kelas saya, meskipun sederhana sekali. Jadi kami itu di kelas 6 itu membuat keyakinan kelas. Yang pertama, datang ke suatu waktu. Ini kan sederhana sekali. Tapi kan mereka tidak pernah tahu dari mana itu. Kalau kita yang biasa membuat, kita membuat tulis sendiri, dapat sendiri biasa. Tapi kalau dia yang mengucap, dia yang usul kan, oh ya saya pernah seperti itu, saya pernah ngomong seperti itu di depan bersama-sama. Itu pentingnya mereka bertukar pendapat. Kemudian mengucapkan salam kepada guru dan teman, itu biasa juga. Tapi perlu mereka menyampaikan, biar dia tahu bahwa itu usul saya. Kemudian bersantun, kemudian berlaku sopan, menghormati guru, menyayangi teman, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Itu yang saya sampaikan, saya lakukan di kelas 6. Jadi saya minta anak-anak untuk, ayo apa kata kamu? Mereka ngomong semua. Akhirnya ditulislah menjadi keyakinan kelas. Bapak bisa mencoba di sekolah masing-masing, di kelas masing-masing dicoba biar dia terbiasa dengan keyakinan kelas tidak beraturan. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya saya hormati, kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Setiap manusia pasti butuh itu. Apa itu? Yang pertama survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua manusia seperti itu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kita tuh selalu survival tiap hari. Yang kedua, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Mutlak kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima di komunitas kita. Bayangkan kita tidak di tempat SD kita, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menerima kita, pokoknya gak nyaman. Itu terjadi di semua tempat. Bahkan anak kita seperti itu, anak kita di kelas seperti itu, kita berbeda semuanya. Apakah ada anak yang terkucilkan? Itu tugas kita, menganalisa anak kita. Mungkin ketika pas pelajaran baik saja, coba kita ke kelas ketika istirahat, apakah mereka baik saja? Nah, itu kita tugas kita. Yang ketiga adalah power, penguasaan. Yang keempat freedom, yang kelima fun, kesenangan. Kita bahas di sini. Survival,
kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, makanan, itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia, survival. Kemudian love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini mutlak kita butuhkan. Siapapun dia, sebagai orang normal mesti ingin diakui di kelompoknya. Oh iya, saya di situ sebagai guru SD Matubana, saya sebagai guru SD Matubana, dan selanjutnya. Itu butuh, itu mutlak kita butuhkan. Kemudian power, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu juga meskipun kita belum jadi pemimpin, itu kalau teori kepemimpinan, setiap manusia itu punya rasa pengen jadi pemimpin, meskipun kecil, itu pasti ada. Pemimpin kelompok kecil, pemimpin apa, itu pasti ada. Di teori kepemimpinan, berarti setiap manusia itu punya rasa ingin memimpin meskipun dari kelompok kecil, menguasai lah istilahnya itu mutlak diri manusia. Kemudian freedom, kebebasan, jelas kita butuh kebebasan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, bebas, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seorang. Nah, anak-anak dari kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, jelas, suka mencoba, jelas, anak-anak tidak terpengaruh oleh orang lain dan suka mencoba hal baru yang menarik. Ini kita sebagai guru kita harus tahu itu. Jadi jangan kemudian pengen ini ditahan, nggak boleh, pengen itu nggak boleh lagi. Itu kita mungkin perlu banyak belajar lagi bahwa manusia, anak-anak itu butuh kebebasan. Kemudian fun atau kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jelas ini kita butuh berbahagia, tertawa tiap hari itu butuh, senyum minimal, bermain jelas. Meskipun udah tua, udah dulu butuh bermain. Apalagi anak-anak kita, wes jangan ditanya, sangat butuh sekali dengan bermain. Bapak Ibu yang hormati, yang itu submodul posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita nanti akan berintrospeksi diri. Kita itu selama ini sebagai apa? Ya. Kalau teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol pada bawahannya, yaitu satu pendukung, pembuat bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang bagaimana itu? Kita sebagai penghukum, posisi kontrol di penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau kita sebagai guru suka menghukum anak, baik pakai tangan, pakai alat yang lain, atau bahkan hanya pakai ucapan verbal, itu kita apakah sering melakukannya? Kalau iya, berarti pandangan semua itu sebagai guru, posisi kontrol adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sekali lagi nanti kita introspeksi diri. Aku ini bagaimana? Yaitu pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman
salah atau rendah diri, pada posisi ini guru akan bersuara lebih diam. Dijarki itu namanya membuat rasa bersalah, membuat yang melakukan salah itu, oh ya aku salah, guru menang terus, aku dimengerti, itu berarti membuat rasa bersalah. Yang ketiga seperti teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, jelas. Kalau kita posisikan awak diri ini, guru sebagai teman yang siswa, itu ada dampak positifnya. Apa itu? Mereka care dengan kita, mereka sering matur kita tuh dengan tidak ada batas. Tetapi dampak negatifnya apa? Kesopanan. Mereka mungkin rasa sayang berkurang. Tapi ini ada teorinya. Jadi posisi sebagai teman. Kemudian posisi kawan sebagai pemantau. Kita memantau berarti mengawasi. Kita tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jelas kita dulu. Kita bisa menjadi pemantau setiap hari. Tidak hanya di dalam kelas pas tidak istirahat, bahkan ketika istirahat kita punya sebagai memantau anak kita. Apakah dia baik saja? Apakah dia sering membuli? Nah itu kewajiban kita. Kemudian posisi kontak dengan manajer. Nah kita sebagai guru ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah itu kita guru sebagai manajer. Yang paling baik mana? Monggo selanjutnya sebagai guru bisa berintrospeksi diri. Yang terbaik di sini adalah manajer. Jadi kita memperkenalkan anak kita untuk berkreasi seperti tanggung jawab itu yang sebagai manajer. Bapak Ibu, kita sampai di segitiga restitusi. Segitiga restitusi oleh Diane Grosser dalam bukunya Restitution tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau perbaikan diri. Nah, ini ada segitiga. Nah, tiga sisi segitiga restitusi didasarkan pada prinsip utama teori kontrol tadi. Ada pun langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tuh ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita sudah pernah melakukan keyakinan kelas di tempat kita masing-masing, baru bisa kita melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu, refleksi kita hari ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya dengan terima hari ini? Apakah saya bisa menerima sesuatu yang baru? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti hari ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Tadi kita bilang ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Masa itu kita tuh selama ini tuh membimbing anak itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan teori disiplin positif atau belum? Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Di kelas kita, apakah kita masih pakai kayu untuk memukul anak kita? Sudah tidak banyak, nggak ada. Apakah pakai digital terus setiap hari? Sampai aku gitu? Nah itu
itu buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, demikian pemaparan saya. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab. Silakan Anda dipandu oleh Ibu Titi sebagai moderator. Terima kasih. Ya, beri untuk pemateri kita. Sangat jelas ya pemaparan tentang materi diseminasi pada pagi hari ini. Untuk acara berikutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami buka 2 penanya. Oh ya, ada Bu Yulis, bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak Mudakir, luar biasa ilmunya. Tadi Bapak menerangkan kepada kami tentang segitiga restitusi. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengajar kelas 6, saya mohon pencerahannya dari Bapak. Bagaimana caranya mengatasi anak yang bertengkar jika dikaitkan dengan segitiga restitusi tadi Bapak? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau selain pertanyaan selanjutnya Bapak? Oh, pertanyaan yang kedua, monggo Bapak Ibu. Oh iya, ada Bu Rita, monggo Bu Norita, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Ibu Titi selaku moderator di sini. Selamat siang Pak Mudakir. Terima kasih sudah memberi ilmu pada siang hari ini kepada kami semua rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang jenengan sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa berkelanjutan untuk kami semua. Amin. Pertanyaan kami bersama, khususnya saya belum begitu jelas tentang apa itu yang dinamakan diseminasi tadi. Mohon penjelasannya. Begitu ya Pak? Oke. Terima kasih. Karena memang saya belum paham betul-betul loh Pak. Mohon diterangkan dengan sedetailnya dan saya akan mendengarkan dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. 2 pertanyaan sudah disampaikan, bisa langsung kepada Bapak Mudakir untuk menjawabnya. Terima kasih Ibu Titi. Untuk yang pertama dari Ibu Yulis tadi tentang segitiga restitusi apabila ada anak yang bertengkar, bagaimana cara mengatasinya jika dikaitkan dengan segitiga restitusi. Saya kembali ke ini Pak. Jadi kita tuh ada 3 langkah. 3 langkah dalam mengatasi anak bermasalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu bertengkar, kita biasanya memanggil ke kantor, Tuan Lubra, atau kita pakai ke meja kita. Yang namanya anak bertengkar itu pasti akan merasa bersalah. Aku bertengkar, saya habis bertengkar. Jadi saya ini takut dengan ibu guru, pak guru, merasa bersalah. Nah kita sebagai guru itu harus menstabilkan identitas. Kita omong
anak kita tidak perlu takut, sebab setiap orang pernah bersalah. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Saya sendiri pernah bersalah. Itu akan stabil mereka. Jadi yang namanya anak satu pasti takut dulu. Nah, ketika kita panggil, langkah pertama itu menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, maaf, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita tanya, apa yang menyebabkan kamu bertengkar? Dan setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan dengan apa tadi. Kenapa kamu bertengkar? Apa yang kamu capai dengan itu? Kita tanya. Nah, itu langkah kedua. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita akan mempraktekkan segitiga restitusi, kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, kita tanya sama dia bahwa kita sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelas kita. Di antaranya tidak boleh bertengkar dengan teman. Ingat? Ya Pak, ingat Pak. Oh, iya dok, ini kok setukaran. Nah, itu berarti kita menanyakan pada dia, apakah pernah kita sama-sama membuat ini? Iya pernah Pak. Nah, itu berarti langkah-langkah kita secara sederhana seperti itu. Itu menurut restitusi segitiga restitusi. Demikian untuk Bu Yuli Estiwadoyo. Makasih Ibu. Kemudian yang kedua dari Ibu Norita tadi, apa itu tujuan dari desiminasi ini? Desiminasi ini artinya kan menyampaikan sesuatu kepada individu atau kepada kelompok untuk mendapatkan pengalaman baru agar bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya ini ingin menyampaikan atau mendesiminasikan ilmu saya dari CGP. Saya mendatangkan teman-teman saya, Bapak Guru, mendesiminasikan ini. Apa tujuannya? Berbagi ilmu, kalau ada manfaatnya. Itu berarti saya mendesiminasikan kepada Bapak Guru. Itu berarti itulah tujuan dari destinasi ini. Itu Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Cukup ya? Cukup. Kalau cukup dari saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi jawaban yang sangat jelas dari beliau Bapak Muzakir. Pagi semuanya. Hari ini kita kelas 6 akan membuat kesepakatan kelas. Dimana tujuannya adalah agar kelas ini lebih bersih, damai, dan saling menghormati. Untuk itu, kalian semua berpendapat apa kira-kira yang menjadi kesepakatan kelas kita hari ini untuk kita berikan pedoman setahun ke depan, ya. Coba apa saja? Satu, terus dulu masuk kelas tidak terlambat. Oke, masuk kelas tidak terlambat. Lagi yang kedua, tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Membuli, tidak boleh membuli teman. Yang ketiga, memakai seragam sekolah sesuai darinya. Memakai seragam sekolah sesuai darinya.
Yang piket wajib baca melaksanakan piket. Oke. Dari Sesma apa lagi? Cukup? Sepakat semuanya? Sepakat? Setuju? Tepuk tangan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam. Terlambat. Anak-anak, kalau kita punya kesepakatan lambat, terlambat tak sendiri. Silakan berdiri tak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Arindi, betul? Tadi saya lihat kamu di kelas kok memberi contoh teman kamu kenapa? Memberi contoh kepada teman kamu itu kan sebuah dia, kesalahan dia. Tahu kan itu sama? Oke. Semua orang memang pernah punya salah, ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan diulang lagi. Oke. Terus kalau kita tahu hari ini saya jadi apa? Dokter. Ah iya dokter, bagus itu. Tapi jangan suka ngasih contoh sama temannya ya. Itu enggak baik. Kita pernah punya ini ya aturan atau kesepakatan kelas. Oh begini ya, kamu ingat kira-kira? Enggak boleh. Nah, pada masih ingat? Oh, tapi yang kamu selantar tidak boleh ngasih contoh pada saat ulangan. Nggak lakukan itu? Nah, itu nggak boleh. Nah, setelah ini Bapak harap kamu tidak mengulang lagi. Oke, kembali ke kelas. Mengaji. Saya tadi melihat kamu di kelas kok sedang dekat dengan Nizam, betul? Kenapa sih? Tengil itu apa sih? Nakal gitu? Oh, terus kamu amatir juga gitu? Kamu tahu nggak kalau hotel itu salah di kelas? Tahu kenapa? Jadi kamu harus tahu kalau itu salah? Salah kan? Oke, gini sih. Semua orang pernah salah atau itu sudah salah, tapi tidak diulang lagi ya. Sekarang kenapa kok cara matian pengen ngapain tengil gitu berarti tengil. Oh gemes sama minjam gitu tempat itu. Oke. Kamu tahu kan kita punya kesepakatan kelas dulu apa itu tidak boleh dengar kamu ingatan masih ingat ya? Nah, berarti kamu harus tidak boleh mengulang lagi, tidak boleh melanggar kesepakatan kelas yang setelah ini kamu boleh kembali ke kelas dan ingat tidak boleh melanggar kesepakatan kelas. Ya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Lamat Naji dari D4 Tubanan.
Perasaan saya setelah diwawancarai Pak Muzakir, saya merasa lega karena meskipun Pak Muzakir tahu kalau saya bertengkar, tapi beliau tidak marah, bahkan menasehati saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deja Mesyadu Putri dari SDN Patu Barat. Perasaan saya setelah diwawancarai Pak Muzakir, saya merasa lega karena meskipun Pak Muzakir tahu kalau saya memberikan contekan saat ulangan, tapi beliau tidak marah, bahkan menasihati saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.